Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Johan. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti pemerintahan. Dengan begitu, demokrasi merupakan pemerintah rakyat atau sering disebut sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu secara umum, secara langsung dan secara tidak langsung. Pengertian secara langsung yaitu suatu bentuk demokrasi yang dimana setiap rakyatnya memberikan suara atau pendapat dalam menentukan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, pengertian demokrasi secara tidak langsung yaitu demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan. Artinya di sini rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada para wakil yang dipilih melalui pemilu. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip dari trias politikal yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Demokrasi berdasarkan dua ide, yaitu kedaulatan di tangan rakyat, rakyat sebagai sumber kekuasaan. Demokrasi menyatakan ada 4 macam kebebasan, yaitu yang pertama kebebasan beragama atau freedom of religion. Yang kedua kebebasan berpendapat, yaitu freedom of speech. Yang ketiga kebebasan kepemilikan, yaitu atau freedom of ownership. Yang keempat, kebebasan bertingkah laku atau personal freedom. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Ibnu Kencana Syafi'i pada tahun 2005. Yang pertama itu ada pembagian kekuasaan. Yang kedua itu pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga manajemen yang terbuka. Yang keempat kebebasan individu. Yang kelima peradilan yang bebas. Yang keenam pengakuan hak minoritas. Yang ketujuh pemerintahan yang berdasarkan hukum. Yang kedelapan pers yang bebas. Yang kesembilan beberapa partai politik. Yang kesepuluh musyawarah. Yang kesebelas itu adanya persetujuan. Yang kedua belas adanya pemerintah yang konstitusional. Yang ke-13 ketentuan tentang pendemokrasian. Yang ke-14 pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ke-15 perlindungan hak asasi. Yang ke-16 pemerintah yang mayoritas. Yang ke-17 persaingan keahlian. Yang ke-18 mekanisme politik. Yang ke-19 kebebasan kebijakan negara. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi menurut Asyukuri Ibnu Jamin pada tahun 2003, yaitu ada sekitar 8. Yang pertama itu kebebasan menyatakan pendapat. Yang kedua itu kebebasan berkelompok. Yang ketiga itu kebebasan berpartisipasi.
Yang keempat, kebebasan antar warga. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam itu ada kedaulatan rakyat. Yang ketujuh itu ada rasa saling percaya. Yang kedelapan ada kerjasama. Ciri-ciri pemerintah yang demokratis, yang pertama itu ada 3 poin. Yang pertama itu pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak. Di sini ada 4 poin. Dalam poin yang pertama yaitu konstitusional. Pengertiannya yaitu bahwa prinsip kekuasaan, kehendak, dan kepentingan rakyat ditetapkan dalam konstitusi. Poin yang kedua, perwakilan, yaitu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakili kepada beberapa orang. Yang ketiga, pemilihan umum, yaitu kegiatan politik untuk memilih anggota-anggotanya parlemen. Yang keempat, di sini ada kepartaian, yaitu bahwa partai politik adalah media atau sarana antara dalam praktik pelaksanaan demokrasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga yaitu adanya tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan tersebut. Macam-macam demokrasi, yaitu ada 3. Poin yang pertama itu ditinjau dari cara penyaluran kehendak masyarakat. Di sini ada 2 poinnya. Yang pertama itu demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Yang poin yang kedua ditinjau dari titik berat perhatiannya. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama itu demokrasi formal, yaitu atau demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi material atau demokrasi rakyat. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Poin yang ketiga di sini ditinjau dari hubungan antar alat perlengkapan negara. Di sini terbagi menjadi 3 poin juga. Poin yang pertama itu demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Poin yang kedua di sini demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Poin yang ketiga di sini demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Model-model pelaksanaan demokrasinya menurut Inu Kencana Syafi'i pada tahun 2005 terbagi menjadi 3, yaitu yang poin yang pertama itu secara demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini terbagi menjadi 3 juga poin. Yang pertama itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Poin yang kedua, adanya pemilu langsung untuk memilih eksekutif. Poin yang ketiga, rakyat langsung memberikan pengawasan terhadap pemerintah atau eksekutif. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat menyampaikan aspirasi melalui lembaga perwakilan atau
Senat, Parlemen, dan Dewan. Yang poin yang kedua di sini adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat. Lembaga wakil rakyat yang memilih dipimpin eksekutif. Poin yang ketiga, rakyat memberikan kepercayaan kepada Dewan Rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Poin yang ketiga di sini kombinasi demokrasi langsung dan perwakilan kedaulatan. Di sini terbagi menjadi 3 poin juga. Yang pertama itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat secara langsung dan tidak langsung menyampaikan aspirasinya. Poin yang kedua di sini adanya pemilu langsung dan tidak langsung untuk memilih eksekutif. Poin yang ketiga di sini rakyat langsung dan tidak langsung memberikan pengawasan terhadap pemerintah atau eksekutif. Sekian dari presentasi dari pemaparan penjelasan teori demokrasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.